Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang bait yang ke-28 dari matan Tuhfatul Atfal ya. Ya, di mana pada bait-bait sebelumnya ya itu menerangkan tentang hukum daripada lam ta'rif apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 ya, selain alif. Jadi dibagi menjadi dua macam hukumnya. Ada hukum lam ta'rif yang dibaca izhar, yaitu apabila bertemu dengan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Dan ini dikenal dengan nama huruf-huruf qamariyah ya. Huruf-huruf qamariyah. Izhar pada lam ta'rif ini pada huruf tersebut dinamakan dengan izhar qamariyah. Qamariyah itu dari kata qamar, bulan. Kenapa dinamakan dengan izhar qamariyah? Ya, di situ disebutkan alasannya bahwa para ulama itu memisalkan, mengumpamakan huruf lam sukun atau lam ta'rif ini seperti bintang, ya, seperti bintang yang ada di angkasa pada malam hari. Sedangkan huruf yang datang setelahnya, yang mana huruf lam ini dibaca izhar apabila bertemu dengannya, itu diumpamakan seperti bulan. Ya, apabila bintang bertemu dengan bulan, maka bintang akan tetap terlihat, ya, tidak akan hilang cahayanya, akan bisa kita lihat bintangnya itu ada. Ya. Maka demikian juga lam ini ya, lam ta'rif ini tetap ada, tetap dibaca ketika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Nah, ini hukum yang pertama, yaitu lam ta'rif dibaca izhar apabila bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kemudian hukum yang kedua, lam ta'rif ini dibaca idgham. Artinya lamnya ini dia dimasukkan atau dileburkan atau digabungkan dengan huruf yang datang setelahnya. Kapan lam ta'rif ini dibaca idgham? Yaitu apabila bertemu dengan selain daripada 14 huruf qamariyah, ya. Selain daripada ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, selain itu ya, kalau tidak hafal rumusnya ya pokoknya selain ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Tapi di dalam bait yang ke 27 ya. 27 dan 28 27. Beliau Syekh Al-Jamzuri menerangkan rumusnya, rumus untuk lam ta'rif yang dibaca idgham, yaitu yang terdapat pada huruf pertama dari kata-kata yang dirangkai dalam kalimat tuh ya. Ada kata-kata tertentu yang dirangkai dalam kalimat yang itu menunjukkan rumus daripada lam ta'rif yang dibaca idgham. Yaitu apa kalimatnya? Tib, berarti huruf to ya. Tsumma sil, sa habis itu sod. Rahman, tib tsumma sil rahman tafus dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan dil karam. Ini kalimat ini juga sebetulnya punya makna yang indah, yang sangat bagus ya. Ya semacam apa ya? Mungkin kayak kita seperti
peribahasa atau ungkapan yang kata-kata mutiara gitu ya. Taib ya, itu artinya kurang lebih berbuat baiklah ya. Thumma sil, kemudian sil rohman, sambunglah tali silaturahmi. Tafuz, engkau akan meroleh kemenangan. Difdha ni'am. Difdha ni'am ya. Kurang lebih artinya difdha ni'am. Da'su adhonin, ini saya kurang begitu tahu ya, difdha ni'am. Da'su adhonin, tinggalkan prasangka buruk. Da'su adhonin, tinggalkan buruk sangka atau prasangka buruk kepada orang lain. Zur syarifan, berziarahlah kepada orang-orang yang memiliki sifat mulia ya. Lil karom. Untuk apa? Untuk mendapatkan sifat-sifat kemuliaan juga ya. Bergaulah kepada orang-orang soleh supaya mendapatkan atau tertular sifat baik daripada orang-orang soleh tersebut ya. Nah itu lam ta'rif yang dibaca idgham itu dia diambil dari awal daripada huruf yang dirangkai dalam kalimat tersebut ya. Tib berarti to, thumma berarti tha, sil, sod, rohman, ro ya, tafuz berarti ta, dif berarti dot, da, dal, ni'am, nun, da, dal, su'a, sin, dhannin berarti dho ya, zur, zai, syarifan, shin, lil karom, lam. Semuanya ada 14 huruf. Kemudian saya Jamzuri menerangkan di dalam bait yang ke-28 yang kemarin kita bahas bahwasanya lam ta'rif yang pertama tadi dinamakan lam qamariyah ya, dan lam ta'rif yang kedua yang dibaca idgham itu dinamakan dengan syamsiyah. Kenapa tadi dinamakan lam qamariyah udah kita terangkan. Nah, sekarang kenapa dinamakan lam syamsiyah? Dan huruf-huruf yang 14 ini tib tsumma sil rahman tafuz dibdani'an da'su adhonin zur syarifanil karam dinamakan huruf-huruf syamsiyah. Syamsiyah itu dari kata syams yang artinya matahari ya. Diartikan matahari. Sementara huruf lam ta'rif itu diumpamakan seperti bintang ya. Nah, bintang apabila bertemu dengan matahari maka cahayanya akan hilang. Ya, cahayanya akan hilang, akan kalah dengan cahaya daripada matahari. Ya. Sehingga seakan-akan cahaya bergabung dengan cahaya matahari, lenyaplah bintang itu ya, tidak terlihat di angkasa ya. Karena itu ketika siang kita tidak melihat bintang ya. Nah, maka demikian juga lam ta'rif ini apabila bertemu dengan huruf-huruf matahari akan hilang, akan masuk dan bergabung dengan huruf-huruf matahari tersebut ya. Sehingga apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf matahari ini maka lamnya diidghamkan ya, seperti at-thayyibat ya. Bukan dibaca al-thayyibat tapi at-thayyibat. As-samarat ya. Bukan al-samarat tapi as-samarat, langsung ke sa ya. Demikian seterusnya. Nah, pada bait yang ke-29 ya, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini insyaallah, ini menerangkan tentang hukum lam fi'il ya. Lam fi'il. Apa itu lam fi'il? Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu ya, sebelumnya tentang ketika kita membahas tentang lam sukun ya. Lam sukun itu yang ada di dalam Al-Quran bisa terdapat pada isim, bisa terdapat pada huruf, dan bisa terdapat pada fi'il. Yang dimaksud dengan lam fi'il ini adalah huruf lam sukun yang terdapat pada fi'il ya. Fi'il itu adalah kata-kata kerja ya. Kata kerja ada beberapa macam, ada 3 macam ya dibagi oleh para ulama nahwu.
yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang menerangkan tentang kata kerja yang telah dilakukan, ya, atau telah lampau, sudah lewat, ya, sudah berlalu. Ya, contoh seperti akalna, akaltu, kami telah makan. Akaltu, ya, misalnya. Aku telah makan, saya telah makan. Ini contoh lam sukun yang terdapat pada fi'il madhi. Ya. Kemudian fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Yaitu fi'il atau kata kerja yang sedang dilakukan, ya. Sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Ya. Itu bedanya dengan fi'il madhi, ya. Kalau fi'il madhi tadi telah dilakukan, udah lewat. Kalau fi'il mudhari' itu kata kerjanya sedang dilakukan, ya. Kalau tadi akalna, ya, sekarang misalnya adalah akalna berarti kami telah makan, ya. Nakulu, ya. Kami sedang makan. Nakulu. Jalasna, kami telah duduk. Najlisu, itu fi'il mudhari'nya, najlisu kami sedang duduk atau kami akan duduk. Ya. Yadhhabu ilal madrasah. Umaru yadhhabu ilal madrasah. Ya, yadhhabu Umaru ilal madrasah. Umar sedang pergi atau sedang berangkat ke sekolah. Ya. Ini fi'il mudhari. Dan kemudian yang ketiga adalah fi'il amr atau perintah. Ya. Fi'il amr itu adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Jadi kata kerja fi'il amr ini dia mesti tujuannya, ya, ditujukan untuk orang kedua yang diajak bicara biasanya, ya. Ya, baik orang kedua itu berarti yang diajak bicara. Kamu, kalian berdua, atau kalian, ya. Itu apa? Fi'il amr. Contoh fi'il amr seperti misalnya kul, makanlah. Pakai kaf. Kul, katakanlah, ya. Nah, ini kan juga ada lam ta'rifnya, ya, ada lam sukunnya. Di dalam Al-Qur'an akan kita jumpai, ya, fi'il lam fi'il ini. Nah, apa hukumnya? Disebutkan di sini wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Ay innal lamal fi'li yajibu izharuha mutlaqan ay sawa'an kana al-fi'lu madiyan am mudhari'an am amran. Wa min amthilati dzalika kama dzakara an-nazim qul na'am wa qulna waltaqa. Artinya ketahuilah bahwasanya lam fi'il harus diizharkan secara mutlak, ya. Ini hukumnya, ya. Jadi hukum lam fi'il itu dia wajib dibaca izhar. Apabila dalam satu kata tentunya, ya. Apabila dalam satu kata, ya. Dan juga ada dalam dua kata dalam beberapa secara umum, ya. Kalau lam fi'il itu dia baik satu kata maupun dua kata umumnya itu dia itu dibaca izhar. Namun ada nanti keadaan di mana lam fi'il ini dia harus dibaca idgham, ya, terutama apabila ada dua kata. Ya, seperti misalnya qul dengan robbi. Maka di sini lamnya itu dia diidghamkan ke ro. Qur robbi, ya. Tapi yang seperti ini tidak banyak, ya. Kebanyakan lam fi'il itu dia dibaca izhar, ya. Qul ta'alau
Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Qul na'am. Qul siru, ya. Misalnya, kebanyakan itu umumnya dibaca idhar. Dia dibaca idgham kalau ketemu dengan ro, ya. Hanya itu aja kalau ketemu dengan huruf ro atau huruf lam. Kalau huruf lam berarti kan dia idghamnya idgham mutamatsilain, ya. Ya. Baik. Jadi ini dibaca idhar secara mutlak baik fiilnya fiil madhi, fiil mudhari ataupun fiil amr. Tadi udah kita terangkan apa itu fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amr. Contoh yang demikian misalnya sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Al-Jamzuri di dalam bait tersebut, ya, contoh daripada lam fiil adalah qul na'am wa qulna wal taqa, ya. Walamul fi'li hiya al-lamu sakinah al-waqingatu fil fi'l. Lam fi'il adalah lam sukun yang terdapat pada fi'il. Sawa'an ka akana madhiyan mithlu alhaakum. Ini yang tadi telah kita terangkan, tapi tidak mengapa diulang, ya. Sawa'an kana madhiyan, baik fi'ilnya itu fi'il madhi seperti alhaakumut takatsur, alhaakum, ya. Faltaqa, arsalna, ini contoh daripada fi'il madhi atau kata kerja lampau, ya. Am mudhari'an mithlu yaltaqithu yatawakkal, atau mudhari' fiilnya seperti misalnya yaltaqithu, di situ ada lam, ya, yaltaqithu, maka di sini lamnya itu dibaca dengan idhar, ya, tidak boleh dibaca yattaqithu, tidak ada yang membaca demikian, ya, karena ini satu kata, ya. Beda ya dengan lam ta'rif, ya. Kalau lam ta'rif tadi dia kalau ketemu dengan ta kan termasuk huruf syamsiyah, ya. Maka harus dibaca dengan idgham. Contohnya seperti apa? Kalau yang lam ta'rif. Lam ketemu dengan ta. Lam ta'rif. At-taibun, ya. At-taibun. At-turab, ya. Dia dibacanya at-turab bukan al-turab. At-taibun bukan al-taibun. Ya, itu lam ta'rif itu beda, ya, hukumnya, ya. Namun di sini kita adalah lam fi'il, yaitu lam yang terdapat pada kata kerja. Di sini ada lam ketemu dengan ta, tapi dalam satu kata, ya. Dalam satu kata, maka dia bukan dibaca idgham, tapi dibaca idhar. Yaltaqithu. Ya. Contoh yang kedua adalah yatawakkal. Di sini disukunkan, sukunnya wajib dibaca idhar. Amron ataupun fiil lam fiil itu terdapat pada kata kerja perintah, ya. Mithlu qul na'am. Qul na'am. Qul itu kan kata kerja, ya, kata kerja perintah. Artinya adalah katakan. Qul na'am. Di sini pun juga dibacanya dengan idhar. Tidak boleh dibaca qul na'am. Salah, ya. Bukan qul na'am tapi qul na'am. Lamnya dibaca idhar, tidak boleh diidghamkan kepada nun. Ya. Harus dibedakan dengan lam ta'rif. Kalau lam ta'rif ketemu dengan nun, maka dia memang dibaca idgham. Seperti misalnya contohnya an-nabi, ya. An-nabi. Bukan dibaca al-nabi tapi an-nabi. An-ni'mah, ya, bukan al-ni'mah tapi an-ni'mah diidghamkan. Itu kalau lam ta'rif memang demikian hukumnya. Tapi kalau lam fi'il, ya, lam sukunnya itu pada lam fi'il, maka harus diidharkan. Qul na'am.
Ini contohnya tidak banyak ya di dalam Al-Qur'an ya. Qul na'am ini. Ketemu nun itu jarang ya. Ya, kebanyakan ketemu huruf-huruf lain ya. Qul ta'alau, qul siru, qul ya ayyuhal kafirun. Wa alqi 'asaq, wa alqi 'asaq, dan lemparlah tongkatmu. Wa alqi 'asaq. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ya, untuk melemparkan tongkat yang nantinya akan berubah menjadi ular. Di sini lam ketemu dengan qaf, harus dibaca idhar. Wa alqi 'asaq, itu lam fi'il namanya. Faj'al af'idah. Faj'al af'idah. Wa hukmu lamu fi'il, ya. Wa hukmu lamul fi'il as-sakinah al-izharu, ya, adalah dibaca izhar, dibaca jelas. Illa idza jaa ba'daha lam aw ra, ya, fatudghamu fil lami litamathuli mithlu qul lakum yaj'al lakum. Jadi hukum lam fi'il yang sukun itu harus dibaca izhar, ya. Kecuali kalau apa? Kalau bertemu setelahnya adalah huruf lam dan ada huruf ro, ya, dan ini mesti terjadi pada dua kata ya, bukan dalam satu kata, ya. Maka di sini huruf lamnya itu akan diidghamkan karena ketemu dengan huruf semisalnya, seperti qul lakum, ya, yaj'al lakum, ini dibaca idgham ya. Wa tudghamu fi ra'i litaqarubi ala qaulil jumhur mislu qur rabbi, dan dia juga diidghamkan ke dalam huruf ra karena huruf lam dengan ro itu berdekatan ya. Menurut sebagian besar pendapat ulama itu huruf lam sama ro makhrajnya itu berdekatan ya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa huruf lam dengan ro itu satu makhraj. Contoh seperti qur rabbi, ya. Tambih, peringatan, alamat sawakin fil Qur'anil Karim khamsatu anwa' dzakara minha an-nazim ithnataini faqat, ya. Wahuma lamu ta'rif wa lamul fi'il. Walam yatatarraqu fi nazmihi lil hadithi 'anil lamil amr walamul ism walamul harf wa yali bayanuha, ya. Baik, di sini sebagai catatan ya, bahwasanya lam sukun yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya ada 5 macam. Namun yang disebutkan oleh penyair atau pengarang daripada bait ini, bait puisi ini, hanya 2 saja ya, yaitu lam ta'rif dan lam fi'il. Ya. Adapun yang 3 lain, ada lam 3 yang tadi tidak disebutkan, adalah lam amr, ya, lam isim, dan lam huruf. Ini akan diterangkan oleh beliau ya, yang mensyarahkan atau menjelaskan matan Tuhfatul Atfal ini. Jadi selain lam ta'rif sama lam fi'il, ada lagi lam amr, kemudian lam isim, dan lam huruf. Lam amr hiya lamu sakinah zaidatun an buniyatil kalimah tadkhulu 'alal fi'lil mudhari. Lam amr itu adalah lam sukun tambahan, ya, bukan daripada kata asli atau kata dasarnya, tapi dia semacam kata imbuhan ya, yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Wala budda an yasbiquha wawun aw fa aw thumma. Dan lam ini harus didahului ya, terlebih dahulu oleh huruf wawu atau huruf fa atau huruf thumma ya. Contoh seperti thummal yaqdu ya. Thummal yaqdu. Ini lam amr ya. Thummal yaqdu. Thummal yaqta ya. Fal yamdud, ini juga lam amr. Fal taqum. Fal taqa. Wal yufu. Wal yattawafu ya. Ini contoh daripada lam amr yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Ini ada di dalam surat Al-Hajj ya.
Nanti bisa dibuka. Contohnya ini ada di dalam surat Al-Hajj. Wa hukmuha al-izharu mutlaqan. Hukumnya itu dibaca izhar secara mutlak ya. Ya, tidak ada yang dibaca idgham. Ini untuk lam amr. Lam yang keempat adalah lam isim. Jadi lam yang pertama tadi lam ta'rif, yang kedua adalah lam fi'il, yang ketiga adalah lam amr, yang keempat adalah lamul isim, hiya lam musakinah asliyah tujadu fil asma wa la takunu illa mutawassithah. Ya. Jadi lam isim itu adalah lam sukun yang asli yang terdapat pada isim atau kata benda ya. Jadi huruf lamnya sukun dan itu asli. Maksudnya itu dia ada dalam kata tersebut, bukan kata tambahan ya. Tapi dia masuk dalam kata tersebut, kata dasar tersebut ya, asli daripada kata tersebut. Bukan ditambahkan sebagaimana tadi yang lam amr. Kalau lam amr itu dia tambahan karena sebetulnya aslinya seperti contohnya ini ya. Tsummal yaqdu ya. Sebetulnya aslinya bukan, lamnya itu dia tidak masuk dalam kata dasar ya. Itu aslinya adalah qadha ya. Lamnya itu tambahan. Tsummal yaqta juga sama. Yaqta lamnya itu tambahan karena aslinya adalah qata'a. Ya, qata'a. Nanti dia ada tambahan, ada ya. Hurufnya juga itu tambahan. Huruf lam itu juga tambahan. Sementara yang ini adalah lam asli, bukan tambahan. Wala takunu illa mutawassithah, dan mesti dia itu ada di tengah kata, ya, bukan di awal, bukan di akhir. Contoh, al-sinatakum. Al-sinatakum, ya. Ini termasuk huruf asli ini ya. Kalau lamnya dibuang nanti artinya nanti lain. Al-sinatakum, al-wanikum. Al-wanikum. Al-sinatakum artinya bahasa kalian. Al-wanikum, warna kulit kalian. Ya. Sultan. Sultan. Sultan itu apa ya? Kekuatan ya. Kekuatan atau juga bisa diartikan sultan, raja atau penguasa. Al-fafa. Ya. Surat An-Naba ya. Wa jannatin al-fafa. Yang lebat. Kebun yang lebat. Al-fafa. Ini namanya lam isim ya, karena ini semua contoh ini adalah sultan, al-fafan, al-sinatakum, al-wanikum itu adalah contoh daripada isim atau kata benda. Apa hukumnya? Wa hukmuha al-izharu mutlaqan. Hukumnya juga sama dengan lam amr, yaitu dibaca izhar secara mutlak. Ya. Dan yang kelima adalah lamul harf, hiya lam musakinah. Hiya lam musakinatul al-mawjudatu fi harfin walam taqa' fil Qur'anil Karim illa fi harfain wa huma hal wa bal. Lam huruf adalah lam sukun yang terdapat pada huruf. Ya, lam sukun yang terdapat pada huruf. Walam taqa' fil Qur'anil Karim illa fi harfain, dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu tidak ada lam huruf ini kecuali pada dua huruf saja. Ya, pada dua huruf saja, yaitu apa? Huruf hal sama bal. Hal sama bal. Hal ataka hadithul ghasyiyah misalnya ya. Fahal tara lahum min baqiyah. Hal ataka hadithu Musa ya. Dan juga pada kata bal. Bal qulubuhum. Bal dhanantum ya. Dan seterusnya. Wa min amsil tilamit huruf ya, contoh yang lam huruf itu hal tarabbasun, bal hum. Wa hukmuha al-izharu illa idza jaa ba'daha lam aw ra fatudghamu fil lam litamathul mislu hal laka bal lamma. Jadi hukum secara umum untuk lam huruf juga sama izhar, kecuali apabila datang setelah huruf itu ya,
ada huruf lam dan huruf ro. Maka di sini diidghamkan ke lam karena dia semisal. Contohnya seperti halaka, bal lamma. Wa tudghamu fi ra'i li taqarrubi mithlu barrafa'ahu Allah. Dan dia diidghamkan ke huruf ro karena huruf ro itu dekat dengan lam, ya. Contohnya seperti barrafa'ahumullah. Di situ dia lamnya diidghamkan ke ro, bukan dibaca bal rafa'ahu, ya. Bukan bal rafa'ahullah tapi barrafa'ahullah. Wa yustathna min dzalika qauluhu ta'ala. Namun dikecualikan ya untuk yang ro ini dia tidak diidghamkan untuk riwayat Hafs itu pada ayat yang ada di dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal ron, ya. Dia bacanya Imam Hafs dibaca dengan saktah, ya. Ya, liwujubi saktat liwujubi sakti 'alal lam wasaktu yamna'ul idgham. Karena di sini untuk bacaan Imam Hafs itu harus diwajibkan untuk membaca dengan saktah. Ya, Imam Hafs dari Thariq Syatibiyah yang bacaan yang biasa kita baca ini adalah ketika membaca kalla bal ron itu wajib dibaca saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak, ya, tanpa mengambil nafas. Ya. Karena dia dibaca saktah tidak boleh dibaca idgham. Sebabnya saktah itu menghalangi idgham. Wasaktu yamna'ul idgham. Saktah itu menghalangi idgham. Sehingga untuk bacaan Imam Hafs dari Thariq Syatibiyah dibacanya idhar di sini, ya. Kalla bal ron, lamnya dibaca jelas. Untuk Hafs Thariq lain, Thariq selain daripada Syatibiyah, itu ada yang membaca dengan idgham sehingga dibacanya kalla barron. Kalla barron. Kalau kita menjumpai ada bacaan seperti itu, ya, juga jangan buru-buru disalahkan, ya. Karena bisa jadi dia membaca riwayat Hafs dari Thariq lain selain Syatibiyah. Karena memang ada yang demikian, ya. Ada Thariq lain selain Syatibiyah yang membaca dengan idgham. Ya. Atau bisa jadi dia bukan membaca riwayat Hafs. Ya, bisa jadi dia membaca riwayat lain, riwayat imam lain seperti Imam Qalun atau Imam Warsh atau Imam Syu'bah sendiri, ya, yang sama satu guru dengan Imam Hafs, itu membaca ayat ini dia tidak dengan idhar, ya, tidak dibaca saktah, melainkan dibaca idgham. Ya. Malah dia juga mengimalahkan ro, ya, dibacanya kalla barrin. Kalla barrin, itu Imam Syu'bah. Baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup satu bait saja, ya. Ini sekaligus juga mengakhiri pembahasan tentang huruf lam sukun yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Karena pada bait selanjutnya, ya, bait selanjutnya itu bait yang ke-30 itu sudah membahas tentang pasal yang berbeda, yaitu tentang idgham mutamatsilain, mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita bertemu lagi pada hari Selasa yang akan datang, ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.